Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadosipun dereng semangat lan kompak. Mugi-mugi jamaah ingkang jawab salam kula kanthi semangat lan kompak, mugi-mugi dipun paringi sehat dening Allah Subhanahu wa ta'ala lan sugih duit kabeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mugi-mugi Allah ngabulaken doa kita sedaya. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Faya ayyuhal mu'minun usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fayal muttaqun. Wattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aqimis sholata liduluki samsi illa ghasaqil laili wa qur'anal fajri. Inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat, adik-adik ingkang tansah dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Langkung rumiyin wonten ing kesempatan ingkang sae menika moga kita sareng-sareng tansah boten kendhat anginipun ngaturaken raos puja lan syukur wonten ngayunipun Allah Subhanahu wa taala. Awit limpahan rahmat taufik hidayah kathah nikmat ingkang pun paringaken dhateng kita sedaya ing antawasipun nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat lan nikmat sempat. Kandi kathahipun nikmat-nikmat kala wau saestu njalari kula pansami saged enteng gampil saged mangempal duduk simpuh wonten ing panggenan ingkang paling sae wonten ing alam donya menika, inggih menika rumah-rumahipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingkang lajengipun boten kata lumpen sholawat salam mugi tansah pun tetepaken dhateng junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dhateng keluarganipun, para sahabatipun lan para pendharipun kan tansah sami'na wa ata'na. Mugi-mugi kula sami ingkang rawuh sedaya menika dados tiyang ingkang saestu ngathah-ngathahaken anggenipun maos sholawat dhateng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amargi menapa Nabi ngendika man sholla alaihi alayya wahidatan sallallahu alaihi asratan asra. Sapa wonge sing sholawat marang aku sepisan, mongko Allah Subhanahu wa ta'ala badhe sholawat kaping 10. Luar biasa Bapak. Kanthi sholawat dhateng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mila pahala akan selalu mengalir dhateng kula panjenengan sedaya. Kanthi memperbanyak sholawat dhateng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lan mugi-mugi kula pansami saestu pinjang wonten ing yaumul kiamah badhe pikantuk syafaatipun Allahumma amin.
Iwabai kan tansah dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala wonten ing kesempatan subuh barokah injang menika kula badhe ngaturaken tema nglajengaken menapa ingkang sampun dipun aturaken ketua Itama inggih menika Ustadz Kastubi kala wingi minggu kepengker. Napa Bu? Kala wingi minggu kepengker temanipun napa Bu? Tasih kemutan Bu. Bu. Tasih kemutan. Napa Bu temanipun ingkang pun parengaken Ustadz Ketua Itama kala wingi Bu? Bu. Napa Bu? Oh, salat khusyuk. Alhamdulillah. Luar biasa ingatannya masih kuat sekali ibu-ibu. Nggih. Salat khusyuk. Nggih. Saya masih sangat teringat sekali, terngiang-ngiang sekali dalam telinga saya. Ketika mendengar HP berbunyi, reaksi ini pun cepat gregat, segera diambil, segera dicari. Endi HP ku mau, endi HP ku mau. Namun ketika terdengar lantunan suara azan, Masya Allah, ketika mendengar panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala, pura-pura tidak dengar. Astaghfirullahaladzim. Inilah fenomena alam sekarang ini Bapak Ibu. Masya Allah. Assalamualaikum anggota HP Bu. Oke. Memang HP menika tidak tua, tidak muda. Ora gede, ora cilik. Tidak laki-laki, tidak perempuan, yang namanya HP itu sudah sangat sayang sekali. Cinta sekali. Luar biasa. HP lagi lobet sastrep itu, bingung saya goleke colokan. Nggih mboten Bapak Ibu. Masya Allah. Lagi ndak strep itu. Bingung lah ngeluk colokan. Ngendi colokane iki? Endi cesku mau? Goleki. Itulah HP. Ya. Terus pulsane meh entek. Bingung ling ndarno kok oke. Nggih mboten. Itulah HP. Itulah HP. Sangat sayang nih. Ya mudah-mudahan HP yang kita miliki ini sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai sarana ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga HP kita berkah. Ya Bapak yang sakipun mulai angkatin Allah Subhanahu wa taala. Tema yang akan saya angkat pada pagi ini adalah agar ada kesinambungan dengan yang disampaikan pemateri minggu yang lalu, yaitu sholat khusyuk. Pada pagi ini adalah keutamaan sholat berjamaah di masjid. Saya spesifikkan lagi, kita khususkan lagi dahsyatnya ibadah sholat subuh berjamaah di masjid. Apa rahasia? Apa dahsyatnya kita melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid ini? Pak Bu, perjalanan yang sangat jauh
perjalanan yang paling jauh dan perjalanan yang paling berat itu kemana Bapak Ibu? Betul sekali 100%. Jalanan yang terjauh dan terberat adalah jalanan menuju ke masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun rumahnya dekat dengan masjid. Mengapa dikatakan perjalanan yang jauh dan terberat ke masjid? Karena banyak orang yang tidak mampu. Kathah tiyang ingkang boten sanggup nindakaken setunggalipun perjalanan kala wau. Cobi bandingkan kalian perjalanan wisata, Bu, Pak. Kados-kados perjalanan wisata menika sangat menyenangkan dan sangat menjanjikan, nggih mboten Bu? Terutama ibu-ibu sing pengen senengane selfie-selfie. Wala luar biasa. Arep jak piknik ngono ki wis 3 dina sadurunge iki malah persiapane masyaallah luar biasa. Wis sing nyepake iki walah. Sing engko sing tak nggo ndi ya? Sing tak nggih saleh ndi ya? Kacamataku ndi ya? Topiku ndi ya? Wah, ya Allah. Itu persiapannya sudah jauh-jauh. Pilih ke sing paling bagus bajunya, pakaiannya. Ning giliran ke masjid. Seadanya. Inilah. Apalagi para pemuda-pemudi. Masya Allah luar biasa. Mana ini pemuda-pemudinya? Hai pemuda-pemudi. Subuh ini, alhamdulillah ada yang nyaut. Alhamdulillah. Mudah-mudahan jadi pemuda-pemudi yang sukses dunia akhirat. Luar biasa. Ini pemuda-pemudi itu gunung yang tinggi yang jauh semua sudah ditaklukkan, didaki semua. Namun mungkin satu kali pun belum pernah menginjakkan ke masjid. Masya Allah. Bapak Ibu rasatipun mulia angkatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah masjid. Memang kalau kita melihat kondisi seperti ini, saya mengutip dari seorang kiai yaitu Profesor Dr. Kiai Haji Ali Mustafa Yakub. Ini sudah almarhum. Ini adalah seorang imam besar Masjid Istiqlal Jakarta. Sudah almarhum 5 tahun atau 6 tahun yang lalu, 2016 meninggal dunia. Dia termasuk orang yang sangat prihatin terhadap kondisi umat Islam di Indonesia. Yaitu seorang muslim sudah menyadari bahwa sholat berjamaah itu pahalanya 27 derajat atau 25 derajat pasti. Pahalanya 27 derajat daripada sholat sendirian pasti. Pasti betul Bapak Ibu? Pasti. Apakah kita tidak percaya dengan hadis Rasulullah SAW? Sahih. Kita yakin apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Namun bagaimana realitanya Bapak Ibu? Kenyataanipun kados pundi? Banyak umat Islam di Indonesia
yang tidak suka sholat berjamaah. Coba perhatikan bagi mereka yang sudah datang di kota Mekah Madinah, bagaimana sholat jamaah di Mekah dan Madinah. Tanya Pak Haji Tutu ketika melaksanakan ibadah haji. Mau ke masjid saja susah, antrian. Napa malih Masjid Madinah, napa malih lewat pintu Babu Salam itu. Nek sak menika pintu Babu Salam sampun dibuka 24 jam. Nek rikala kula tahun 2005 menika dibuka ketika jam 12 malam. Ketika jam 12 malam itu Bapak Ibu, antrian di pintu Babu Salam itu, saya pernah antri di situ. Masya Allah, luar biasa Bapak Ibu. Kados dene laron sing badhe metu dateng lenge niku. Rebutan untel-untelan, Masya Allah. Itu jamaah yang ingin masuk ke pintu Babu Salam. Namun bagaimana kondisi umat Islam dan masjid-masjid di Indonesia, termasuk Profesor Dr. Kiai Haji Ali Mustafa Yakub. Ini orang yang sangat prihatin. Mengapa ya? Orang Indonesia ini berlomba-lomba membangun besar-besaran masjid dan indah-indahnya masjid. Namun juga berlomba-lomba mengosongkan masjid. Inilah realitanya, inilah kenyataannya masjid-masjid yang ada di Indonesia. Bapak Ibu, pernahkah sekarang ini saat ini melihat masjid di Indonesia, musola di Indonesia sing elek? Tidak ada. Semua masjid indah-indah besar. Dan tentunya enak kerasan jenak ibadah di situ. Namun kenyataannya masjid yang besar dan indah selalu sepi dari jamaah. Termasuk ini adalah program Itama Sedesa Ngaru-Aru untuk mengembalikan fungsi masjid. Memasyarakatkan sholat berjamaah di masjid. Ini alhamdulillah sudah ada tanda-tanda melalui subuh berjamaah kados injang menika. Sudah mulai tumbuh, sudah mulai merebak. Mudah-mudahan dengan program ini ke depannya nanti masjid-masjid dan musola-musola khususnya Sedesa Ngaru-Aru ini bisa makmur, bisa penuh Bapak Ibu. Nah, perlu reorientasi, perlu ditinjau kembali mengapa kok umat Islam di Indonesia ini tidak suka sholat berjamaah di masjid. Apa penyebabnya? Yang jelas tidak tahu persis. Kados-kados gini kok wow, orang Indonesia tidak suka sholat berjamaah. Nah, seberapa jauh ulama Indonesia, kiai-kiai Indonesia, takmir-takmir masjid Indonesia, pemimpin-pemimpin Indonesia terhadap umatnya bagaimana?
Seberapa jauh mereka mempengaruhi umat Islam agar suka berjamaah. Tentu yang diperlukan adalah teladan, contoh. Tidak hanya pandai omong ngobrol di depan mic, di depan speaker, namun yang penting adalah realitanya, contohnya, kenyataannya, teladan di depannya. Terutama dari masyarakat yang terkecil ini adalah keluarga. Siapa kepala keluarga dalam rumah tangga kita? Ayah. Seorang ayah harus bisa memberikan teladan yang baik terhadap keluarganya, istrinya, anaknya. Diberi contoh yang baik. Ketika mendengar suara azan, semua kegiatan agar bisa dihentikan. TV sing ijek mengangang muni terus. Ketika waktu maghrib, ayahnya mendekati TV, tombolnya ditekan atau pakai remote matikan. Ayo Amir, ayo Umi, sholat. Ayahnya pergi ke masjid. Syukur bagi istrinya diajak, anaknya diajak, terutama yang laki-laki dibiasakan seperti adik-adik ini, anak-anak kecil ini. Subhanallah, saya terharu dan bangga ketika melihat adik-adik kecil ini loh. Setiap subuh sudah terbiasa seperti ini, Masya Allah. Inilah generasi-generasi penerus yang akan membawa nama harum Islam di Mendokobong ini. Handam sama siapa itu dan lain sebagainya. Luar biasa. Al-Qur'annya juga sudah bagus-bagus. Yang tua-tua ini kalah. Yakin kalah. Ini hafalannya sangat kuat sekali anak-anak sekarang ini. Bagi mereka yang betul-betul konsentrasi pada hafidnya. Ini adik-adik, nek sholat ya, nek sholat ki ojo malah dondongeng dhewe ngono lho ya. Oke? Kita berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala ini ya. Ya, nek sholat yo sedih loh. Paling berapa 5 menit ditahan dulu Dedek ya. Adik-adik ya. Nggih, besok kalau sholat anteng dulu, diam dulu. Nggih? Iya, bagus ya. Bapak Ibu yang tasatipun yang tini Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah keluarga, seorang ayah ini Bapak Ibu. Tingkat ke atasnya ke masyarakat. Masyarakat kita yang memimpin masyarakat kita adalah Bapak RW, Bapak RT, nek di lingkungan kita. Alhamdulillah Pak RW-nya sudah disiplin sholat jamaah di masjid. Pak RT-nya sudah disiplin sholat di masjid berjamaah. Punten iki Pak RT ini. Alhamdulillah Pak RT ada, selalu ada. Pak RW selalu ada. Loh, Pak RW, Pak RT saja sudah mencontohi Bapak Ibu. Masa kita yang di bawahnya tidak ikut? Pak RW, Pak RT sudah mengikuti, mencontohi sholat berjamaah disiplin. Kemudian tingkat atasnya lagi Pak Lurah. Kalau Pak Lurahnya itu mengomando kepada bawahannya untuk mengomando sholat berjamaah, saya kira mudah. Atasnya lagi Pak Camat, Pak Bupati, Pak Gubernur, Pak Presiden. Kalau yang mengomando orang nomor 1 di Indonesia
pasti mudah. Ingat Bapak Ibu, bagaimana negara yang presidennya Tayyip Erdogan, Recep niku sinten Pak? Turki. Negara Turki bangkit dari keburukan ekonominya. Sekarang negara Turki adalah negara maju Bapak Ibu. Pada tahun 90-an itu seorang profesor Didin Hafiduddin itu di Turki sana. Ketika akan sholat maghrib itu Bapak Ibu, diceritakan mau sholat maghrib itu tidak ada jamaahnya kecuali hanya dia dan keluarganya. Tahun 90-an. Negara Turki. Namun bagaimana sekarang setelah presidennya Erdogan, Tayyip siapa itu? Ya. Itu mencanangkan 3 program nasional di sana. Apa itu? Yang pertama presidennya itu yang mengemando presiden, bukan ulama ini, Pak. Yang pertama mewajibkan seorang laki-laki untuk sholat berjamaah subuh di masjid. Luar biasa. Yang kedua, membiasakan mencanangkan infak sodakoh. Yang ketiga, memperdayakan ekonomi umat. Yang tadinya negara terbelakang sekarang sudah menjadi negara maju karena 3 program ini. Begitu dahsyatnya sholat subuh berjamaah, sampai mencengangkan lagi itu, mengherankan lagi itu para muda-mudanya, para pemudanya. Dengan mobil mewahnya ketika subuh itu, mobilnya diparkirkan di masjid-masjid penuh dengan jamaah subuh. Inilah perlu kita contoh. Kalau seorang presiden sudah mengemando kepada bawahannya, pasti sami'na wa ata'na. Neng kapan yo Indonesia akan seperti itu? Bahkan seorang pemuka Yahudi Bapak Ibu itu bersemboyan. Seorang pemuka Yahudi bersemboyan. Aku ora bakal wedi karo wong Islam kecuali satu hal. Apa itu? Ketika jamaah subuh itu sudah menyamai jamaah ketika sholat Jumat. Itu. Ketika sholat jamaah subuh sudah menyamai banyaknya seperti jamaah sholat Jumat. Kapan Indonesia akan seperti itu? Baru orang Yahudi, pemuka Yahudi akan takut kepada orang Islam ketika jamaah subuh seperti itu. Ternyata orang Yahudi lebih jeli daripada kita umat Islam. Ini kok Bapak Ibu monggo kita introspeksi dateng awakipun piyambak-piyambak. Dirinipun kiyambak-kiyambak bisa mengadakan perubahan. Yang tadinya tidak suka sholat berjamaah di masjid, mari kita biasakan
Sholat berjamaah di masjid, khususnya sholat subuh. Karena sholat subuh berjamaah di masjid ini mempunyai keistimewaan yang tersendiri daripada sholat-sholat yang lain. Apakah keutamanya? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 78. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aqimis sholata liduluki samsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri. Inna qur'anal fajri kana masyhuda. Dirikanlah sholat mulai dari tergelincirnya matahari sampai gelapnya malam, dan dirikanlah sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh ini disaksikan oleh para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Monggo Bapak Ibu ingkang sampun pikantuk daharan lontong opor, monggo langsung mawon. Monggo Pak, Pak Yadi, Pak Haji, monggo Pak Mesdaya ingkang sampun pikantuk. Santai mawon kalipun dahar diunjuk, monggo. Santai mawon. Nggih. Ini. Dirikanlah sholat subuh, bahwa sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu. Pada pagi ini Bapak Ibu, awake dhewe niku disaksikan oleh para malaikat-malaikatnya Allah Bapak Ibu. Sebagai saksi besok di hari kiamat Bapak Ibu. Dalam sebuah hadis diceritakan bahwa kita ini, para malaikat ini silih berganti datang di sekitar kita ini. Para malaikat kalau mau berkumpul, malaikat siang dan malaikat malam itu kumpul ana ing wektu asar lan ana ing wektu subuh. Berkumpul ada di waktu asar dan waktu subuh. Nah, sebagian malaikat tadi naik ke atas. Naik ke atas lapor kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala para malaikat tadi. Malaikat Allah yang Maha tahu, sudah tahu kondisi umatnya, hambanya. Namun para malaikat yang naik ke atas, menghadap naik ke atas tadi ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kados pundi pitangkletanipun Allah Subhanahu wa Ta'ala para malaikat. Hei malaikat, piye kahanane hamba-hambaku? Lajeng para malaikat kalau wau jawab, ya Allah, hamba-hamba paduka rikala kula dugi menika nindakaken salat ya Allah. Lan rikanipun kula tinggal kiyambakipun ugi nindakaken salat ya Allah. Masya Allah, luar biasa Bapak Ibu. Inilah kehebatan waktu subuh, keutamaan waktu subuh, dahsyatnya waktu subuh disaksikan para malaikat-malaikat Allah Subhanahu. Monggo dipun dar, mboten sampai monggo Mas, monggo Ustaz, pun awit ya Ustaz, monggo Pak Haji tutup monggo. Nggih. Ya. Disaksikan oleh para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu. Maka sukalah, gemarlah untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Iwa pairan sahtipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janipun tasih kuwatah sanget. Hikmah manfaatipun nindakaken sholat berjamaah wonten ing masjid, khususipun
salat subuh berjamaah ingkang perlu dipun gatosaken, ingkang perlu dipun renungaken Bapak Ibu, terutama khususipun bapak-bapak sing merasa benar-benar seorang bapak, yang merasa benar-benar seorang yang lelaki. Seorang lelaki sejati adalah orang yang sholatnya berjamaah di masjid. Bu, kalian dahar kula tangleti nggih Bu. Nggih, pun alon-alon mawon dipun nikmati daharanipun Bu nggih. Ampun ngantos keselak, nikmati mawon santai. Nggih. Mangke sasanipun dugi dalem Bu, panjenengan amati, panjenengan persani bapak panjenengan, suami panjenengan. Pakku ki lalaki sejati apa ora to jane to? Nggih Bu nggih. Nggih. Lelaki sejati apa ora to jan-jane to? Titeni mawon Bu. Nek waktu krungu azan kok ceket-ceket nang masjid. Oh, bapakku jantan. Bapakku lelaki sejati luar biasa. Sayang Ibu nggih. Ning nek bapak panjenengan, suami panjenengan krungu azan, mendengar suara panggilan azan, kok malah ijek santai-santai udut, ngerokok, main HP, sibuk nyambut gawe. Pakku ras jati, oh tidak lelaki sejati. Alah piye ya. Nggih Bu nggih. Lelaki sejati adalah orang yang sholat jamaah di masjid. Orang yang cinta sholat jamaah di masjid. Rujukannya apa Bu kalau kita sholat berjamaah itu? Kalau rujukannya kita fikih, ya, kalau rujukan kita fikih untuk sholat berjamaah itu, ya wajib kifayah. Ada 1, 2, 3 orang yang sudah sholat berjamaah, yang lain sudah gugur. Nek rujukannya fikih, nek Imam Malik itu sholat berjamaah itu hukumnya wajib. Nek Imam Syafi'i itu fardu kifayah. 1, 2 orang, 3 yang melaksanakan, yang lain sudah tidak dosa. Itu kalau rujukannya fikih. Kalau rujukannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau rujukannya perilaku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pernahkah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sejak di Isra Mi'rajkan itu pernah tidak sholat berjamaah? Tidak pernah. Dia sakit pun minta dijunjung oleh sahabatnya untuk pergi ke masjid sholat berjamaah. Itu kalau rujukannya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan para ulama tidak pernah sholat sendirian sampai akhir hayatnya Bapak Ibu. Bahkan ada seorang ulama yang sampai rela mau berani membayar orang lain untuk menemani sholat. Masya Allah, ini sudah makomnya makom yang tinggi. Nek makomnya awake dhewe kinten-kinten sudah sampai situ apa belum? Ya paling tidak monggo kita niru Bapak Ibu. Niru kuwi ora kudu padha. Tetapi kalau kita mau punya kemauan, pasti bisa. Bapak Ibu tasatipun mulai akatin Allah Subhanahu wa taala.
sampun jam gangsal janipun tasih kuwater manfaat fadilah salat subuh berjamaah. Masih banyak sekali. Ini hanya baru sebagian kecil manfaat salat subuh berjamaah. Awit saking menika monggo kita sareng-sareng donga dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Supados kula kesami pun paring hidayah. Hidayah dening Allah Subhanahu wa taala. Bab hidayah itu hanya datangnya dari Allah. Orang lain manusia, bahkan Nabi sendiri tidak bisa memberikan hidayah kepada orang lain, hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan banyak orang yang sudah datang di Mekah dan Madinah diajak sholat berjamaah, alasannya pinter banget, ya Allah subhanahu wa ta'ala. Pernah saya mengajak orang yang sudah datang sampai sana, alasannya masya Allah astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan beliau diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga terketuk lubuk hatinya yang paling dalam sehingga bisa melaksanakan sholat jamaah di masjid. Karena salah satu sholat berjamaah terutama subuh sapa wonge sing mlaku ana ing wektu peteng saperlu nindakake salat jamaah subuh, besok neng kubure bakal dipadangi, besok neng akhirate bakal dipadangi. Mugi-mugi kula masami sedaya ingkang rawuh menika dipun paringi hidayah dening Allah Subhanahu wa taala sehingga saged nindakaken salat jamaah wonten ing masjid. Amin amin ya rabbal alamin. Semanten ingkang saged kula aturaken menawi wonten salahipun menika saking kebutuhan kawula, menawi wonten leresipun saking Allah Subhanahu wa taala, nyuwun pangapunten wonten kirang langipun atur kula. Akhir kalam, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.